Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai metode penentuan awal bulan Hijriah Thoreqoth Naksabandiyah Kota Padang. Namun sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Laila Ulinuha, kemudian ada teman saya Tika Firanti Nur, dan juga Andik Nuzul Rizki. Topik pembahasan kita pada hari ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu sejarah dari Thoreqoth Naksabandiyah di Kota Padang, kemudian dasar hukum yang digunakan, dan juga metode yang digunakan oleh Thoreqoth Naksabandiyah di Kota Padang dalam penentuan awal bulan Hijriah. Yang pertama yaitu sejarah Thoreqoth Naksabandiyah di Kota Padang. Masuknya Thoreqoth Naksabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat dibawa oleh Syekh Muhammad Thaib pada tahun 1906 Masehi atau 1323 sampai dengan 1324. Syekh Muhammad Thaib belajar pendidikan agama di Mesir dan melanjutkan di Mekah, tepatnya di Bukit Jabal Qubis untuk mengambil Thoreqoth. Kemudian dinikahkan oleh keponakan ayah beliau di Tanah Suci. Setibanya di tanah air, Syekh Muhammad Thaib mengajar di rumah istri beliau. Namun tidak berlangsung lama, istri beliau meninggal. Meninggalnya istri beliau menyebabkan Syekh Muhammad Thaib kembali ke rumah orang tua di Benaung, sebagaimana adat yang ada pada masyarakat Padang. Seminggu di rumah orang tua, beliau pergi ke warung kopi yang disebut dengan Lapo Reke. Dan Syekh Muhammad Thaib ditanya tentang sebuah masalah oleh mamak yang bergelar Pangka Tanah. Bagaimana pendapat Syekh Muhammad Thaib untuk diangkat Angko Mudo? Para pemuka menggelar rapat di kantor Wali Nagari. Sesuai dengan kesepakatan rapat, Syekh Muhammad Thaib akan dibangunkan sebuah musola atau surau. Maka dibangunlah sebuah surau, yakni didirikan pada tahun 1910 Masehi atau 1327 sampai dengan 1328, dan kemudian beliau dicarikan istri, yaitu orang dari Andalas. Nah, di surau ini beliau juga sempat mengajar, yang mana murid-murid beliau berdatangan dari pesisir selatan, dari Solo, Pasaman, dan Padang sekitarnya, hingga pada akhirnya Allah memanggil beliau pada tahun 1945 Masehi atau 1364 Hijriah, meninggalkan anak dari istri kedua sebanyak 7 orang. Selanjutnya yaitu dasar hukum yang digunakan oleh Thoreqoth Naksabandiyah Kota Padang dalam penentuan awal bulan Hijriah. Yang pertama yaitu firman Allah, yakni di dalam Quran surah Al-Fajr yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, yang artinya demi fajar, demi 10 malam yang dimuliakan, demi bilangan yang genap dan yang ganjil, demi malam yang gilir berganti. Bukankah dalam benda-benda itu ada isyarat yang meyakinkan bagi orang yang berakal? Nah, pada ayat 3 surat Al-Fajr ini dimaknai bahwa ketentuan bilangan atau jumlah hari dalam satu bulan itu terdiri dari hitungan genap dan hitungan ganjil. Kalau genap berarti hitungannya 30 hari, kalau ganjil berarti hitungannya adalah 29 hari. Hal ini diterapkan untuk bulan Muharram 30 hari, untuk bulan Safar 29 hari, untuk bulan Rabiul Akhir 30 hari, dan begitu seterusnya sampai bulan Dzulhijjah. Nah, sebagai tambahan referensi di mana Thoreqoth Naksabandiyah ini selain mendasarkan pendapatnya atau mendasarkan metodenya itu pada Quran Surah Al-Fajr ayat 3, juga mendasarkan pada firman Allah di dalam Quran Surah Yasin ayat 39 sampai dengan 40, yang mana ini dijadikan dalil penguat bahwa ru'yah dilakukan ketika fajar sah dalam menentukan awal bulan Komariah. Di mana bunyi dari surah Yasin ayat 39 sampai dengan 40 adalah sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullu fi falaki yasbahun, yang artinya demikian juga bulan yang kami pastikan tempat-tempatnya, sehingga pada suatu ketika ia kembali bagaikan tangkai kurma yang tua. Matahari tidak akan menyusul bulan, demikian juga malam tidak mungkin menyusul siang. Masing-masing berputar pada garis edarnya sendiri. Makna bulan di sini adalah bulan sabit yang diru'yah. Jika terlihat bulan sabit pada waktu fajar, maka itu merupakan bulan yang hilang dan akan timbul pada hari itu juga. Hal ini dikuatkan dengan hasil ru'yah pada hari ke-8. Selain menggunakan ayat Al-Quran, Thariqat Naqsabandiyah itu juga menyandarkan pendapatnya itu dalam penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan hadis yang berbunyi Shaumu Ramadan biikmali thalathin, yang artinya berpuasalah Ramadan kamu dengan menggenapkan 30 hari. Hadis ini menguatkan bahwa bulan Sya'ban itu 29 hari dan menggenapkan puasa Ramadan menjadi 30 hari. Nah, selanjutnya adalah metode penentuan awal bulan Hijriah Thariqat Naqsabandiyah Kota Padang. Yang pertama yaitu hisab munjid. Hisab munjid ini adalah dengan mengetahui huruf dan angka dari tahun dan bulan yang akan ditentukan. Ada dua cara dalam menentukan, dengan melihat tabel atau hanya dengan menjumlahkan angka dari tahun dan bulan yang ditentukan. Kemudian hasil dari penjumlahan dari angka yang dimiliki bulan dan tahun dihitung dari hari Kamis, didasarkan keyakinan Thariqat Naqsabandiyah bahwa Nabi Muhammad keluar dari rumahnya untuk hijrah ke Madinah pada Rabu malam atau malam Kamis. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, kita tentukan dulu tahun yang akan dicari, kemudian kita tentukan angka tahun yang akan dicari. Selanjutnya kita tentukan angka bulan yang akan dicari, kemudian kita jumlahkan angka tahun dan juga angka bulan. Selanjutnya hasil penjumlahan tersebut kita hitung berurutan dimulai dari hari Kamis. Atau kita menggunakan cara yang kedua. Yang pertama, kita tentukan dulu posisi tahun dan bulan dalam tabel almanak hisab munjid. Kemudian dari kolom tahun ditarik ke bawah dan dari kolom bulan ditarik ke kiri, maka akan bertemu dalam satu kolom. Hari yang tertulis dalam kolom bertemunya kolom tahun dan bulan tersebut adalah hari pertama bulan yang akan dicari. Nah, untuk metode yang kedua yaitu hitungan 5. Hitungan 5 ini berpedoman kepada ketetapan awal bulan tahun sebelumnya. Contohnya, jika ingin menentukan 1 Syawal 1433 Hijriah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kapan 1 Syawal 1432 Hijriah. 1 Syawal 1432 Hijriah jatuh pada hari Ahad. Itu artinya 1 Syawal 1433 Hijriah jatuh pada hari Kamis, yakni 1 Ahad, 2 Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis. Ketetapan awal bulan Hijriah dari almanak hisab munjid dan hitungan 5 tidak selamanya sama, bahkan cenderung lebih berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan yang berarti bagi pengikut Thariqat Naqsabandiyah Kota Padang, karena keputusan akhir dari penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah tetap berada di tangan seorang mursyid. Kemudian, metode yang ketiga yaitu ru'yah hilal. Ru'yah hilal yang dilakukan oleh Thariqat Naqsabandiyah berbeda dengan ru'yah hilal yang dilakukan oleh pemerintah ataupun organisasi keagamaan lainnya. Proses melihat hilal dilakukan dengan mata telanjang pada tanggal 8, 15, dan 22 di setiap bulannya. Jika setelah dilihat umur bulan dan bentuk bulan tidak sesuai, maka mereka memundurkan harinya sesuai dengan bentuk bulan. Pada dasarnya, pemilihan ke-8, 15, dan 22 untuk melihat bulan karena diperkirakan bentuk bulan akan kelihatan jelas ketika dilihat dengan mata telanjang. Mungkin itu dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.